Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 29 ya, bulan April 12.36, kita akan membahas emiten BTPS, teman-teman ya. Setelah kemarin kuartal satunya sudah keluar keluar ya, teman-teman ya. Sudah keluar kuartal satunya. Ini yang ke atasnya kita hapus ya. Kita bikin yang baru di bawah. Dan per hari kemarin ya, sudah terbit untuk dividennya 30. Jadinya 34, teman-teman ya. Saya lihat di sini TTM-nya 34. Jadi dia full ya, 34 full ya, 21%. Berarti melencengnya jauh teman-teman nih dari dividen perkiraan 70 dan 68, berarti kalau 34 hampir setengahnya teman-teman, ada setengah dari kemarin ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Apakah ada dividen susulan? Kalau dari kalau dari corporate action-nya sih nggak ada teman-teman ya. Sini dividen dia hanya 23, 24, berarti hanya satu kali aja ya. Saya ngambil dari periode kemarin 70 ya di sini nih. Kita perbandingannya dari tahun 2024. Oke, teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman ya. Makanya suka saya bilang kalau dividen itu nanti sebenarnya ketika RUPS ya. Jadi kalau untuk perhitungan saya hanya perkiraan, itu juga pakai metode 2 teman-teman. Tapi ada yang pas teman-teman, paling kurang 1%, 2%, tapi ada yang sangat gejlok teman-teman ya. Harusnya minimal harusnya mah 5% gitu. Ternyata diperkirakannya agak jauh melencengnya, hampir setengahnya teman-teman ya. Nah, makanya saya bilang kalau dividennya seperti itu teman-teman ya. Suka saya bilang sebelumnya kan, ketika dividen itu harus berdasarkan RUPS. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan membahas harga wajar untuk BTPS ya. Kemarin untuk kuartal 4-nya di 1.500, berarti belum kekejar 1.500-nya teman-teman ya. Tapi target saya hanya di sini aja ya, di angka 1.200. Perhatikan teman-teman, ini BTPS itu harganya udah rendah teman-teman. Ini terendah selama dari tahun 2018 ya, 8 tahunan ya, kurang lebih 8 tahunan ya. Ini kan periode 10 tahun teman-teman, ini ke 2018 nih. Berapa tuh 2012 kalau 25 berapa? 2025 dikurangi 2018. Berapa? 7 tahunan ya. Jadi selama 7 tahunan ini adalah terendahnya teman-teman ya. Terus dia mengalami penurunan sejak tahun 2021 ya. Nah, sekarang di harga terendah teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan semakin tahun, bukan semakin tahun, semakin kuartal semakin ada peningkatan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Seperti biasa, kalau BTPS itu teman-teman BTPS, maaf, untuk harga wajar itu saya menggunakan 2 metode ya, metode PR rasio dan PBP ya. Ingat PR rasio dan PBP. Di mana rumus untuk PR rasio yaitu yang baru tahu teman-teman ya, baru masuk dan bergabung di sini. Jadi EPS, earning per share-nya, atau EPS itu harga laba per sahamnya teman-teman, earning per share ya artinya laba per saham, dikalikan dengan PR rasio rata-rata selama 3 tahun. Nah, ini rumusnya ya. Nah, untuk PBP harga book value dikalikan dengan PBP rata-rata selama 3 tahun. Nah, itu rumusnya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru gabung ya. Hari kuartal 1 ada peningkatan betul teman dari 264 miliar ke angka 311 teman, lumayan peningkatannya ya. Kita lihat revenue-nya. Nah, lihat revenue teman menurun kan, 1,3 ke 1,2. Jadi walaupun net income-nya meningkat tetapi revenue-nya menurun. Tapi lumayanlah teman di atas 1 miliar ya. Nah, 1,3 kan biasa 1,3 nih, biasa 1,3 ya. Ini 1,2 artinya secara revenue-nya menurun. Nah, ini berarti banyak cost yang ditekan teman-teman ya. Cost-nya banyak yang ditekan. Oke, jadi untuk perkiraan TTM-nya itu 1,108 teman-teman ya.
EPS-nya diperkirakan untuk TTM-nya 143, jadi kalau EPS-nya 143 kemungkinan ini lebih, ini baru perkiraan juga sama, TTM itu baru perkiraan ya, dari 137 ke 143. Nah, teman-teman kalau mau ngitung juga berdasarkan anualis juga boleh, teman-teman ya untuk EPS-nya, TTM juga boleh, tapi saya suka menggunakan TTM aja ya. Ini untuk P rasionya 8,24, rata-ratanya berapa? 10, berarti masih ada 10,47 ya. Berarti masih ada sekitar 2 kalian lagi, 2 kali lebih dikit ya. Jadi ini masih posisi murah, di bawah 10 juga teman-teman. Jadi pas, PR rasio itu rata-rata di angka 10, berarti dia distandari di angka 10. Lanjut untuk PBP ya, PBP-nya itu 0,95, rata-ratanya berapa? 1,77, berarti murah, teman-teman, cenderung dia jual di angka 1 ya, selama 3 tahun ini. Terus harga bukunya, 1.200, sekarang 1.185, masih di bawah harga buku, betul 0,95. DR-nya kalau bank itu harus gede teman-teman, DR-nya harus gede ya. Jadi sedikit amat equity-nya DR-nya kalau di bank tuh nggak ada teman-teman ya, biasa kalau bank tuh nggak ada, suka dihilangkan. Nah ini equity-nya 9,6 triliun teman-teman ya. Terus untuk ROE-nya 11,51. Nah ini ROE-nya bagus teman-teman ya. Standarnya kan 10 ya. Nah ini udah 1,51, udah lebih teman-teman, bagus ya. Harusnya teman-teman setiap kuartal itu dicatat ya, harusnya dicatat, pakai kalau teman-teman, punya BTPS gitu ya, catat tuh teman-teman ada peningkatannya berapa, seperti itu harusnya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja, bagi dividen kan udah ya, perkiraan dividen berarti menurun perkiraannya, yang harusnya 70-an atau enggak 68, sekarang setengahnya teman-teman ya. Mungkin ada keperluan lain ya, padahal dia EPS-nya meningkat kan dari tahun kemarin gitu kan, menurun, 140 ke 137-an ya, menurun. Jadi harusnya sih tidak terlalu jauh ya, cuma beda 3 poin doang gitu. Cuma kenapa istilahnya dividennya sampai 50% nggak adanya. Ya mungkin dia punya keperluan lain. Oke, kita langsung hitung aja, ini TTM-nya 14384, 143,84 dikalikan dengan rata-ratanya 10,47, 10,47. Nah, kadang-kadang teman-teman ya, suka ada yang menghitung juga berdasarkan, dividen kali 10 ada dari mana 10-nya, itu diambil dari rata-rata PBB biasanya teman-teman ya, atau enggak rata-rata dari ROE, terserah teman. Jadi bukan rata-rata, normalnya, standarnya gitu, dikalikan 10. Berarti sekarang di angka 1.500 teman-teman ya, untuk, harga wajarnya 1.500 berapa? 6 ya, cenderung, masih sama ya untuk kuartal 4-nya. Kita cek untuk, PBP-nya, harga buku harga wajar berdasarkan PBP, itu kita butuh harga buku teman-teman ya, harga bukunya 124.939. 124.939 dikalikan dengan cek and recheck, 124.939 betul, dikalikan dengan PBB rata-ratanya selama 3 tahun 1,77 ya. Nih teman, 1,7 ya, 1,77 ya. Kita langsung 1,77. Hasilnya adalah 2.211. Nah, terserah teman-teman ya mau percaya yang mana, mau berdasarkan PR rasio ataupun berdasarkan PBP, sama-sama belum kekejar. Kalau untuk 1.500 juga belum kekejar. Oke, kita tulis dulu di sini teman-teman ya. Kita tulis dulu pakai yang kemarin aja teman-teman, gini nih. Biar agak kuartal 4, Q4 1.506, terus berdasarkan PBP itu 2.000 berapa? 2.211 ya. 2.211. Tanggal berapa sekarang? 29/04/25 ya. Nih kita kuartal gini teman-teman ya. Ini misalkan per PBP itu tanggal ya. Agak jauhan dikit nah. Nah, nah pas gitu ya.
biar enak dilihat aja teman-teman ya. Sambil santai teman-teman, jangan sampai, kita itu sudah nyangkut teman-teman ya, nggak ada senyum-senyumnya teman-teman ya. Oke, perhatikan teman-teman ya, target yang kemarin saya targetkan sudah tercapai dengan baik, maka akan terus tercapai ya. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 25. Nah, sudah tercapai dengan baik. Terus target yang di sini sudah ya, di sini kita hapus dulu deh. Nah, ini juga sudah tercapai dengan baik, tulis aja tercapai gitu. Ini buat nanti ke depannya teman-teman ya, tercapai. Kita hapus juga. Nah, juga sudah tercapai dengan baik ya. Oke. Nah, ini tinggal satu lagi teman-teman di angka 1250 ya. Bagaimana selanjutnya? Ini juga sudah tercapai dengan baik, ini di angka 986 kita hapus aja. Ini tanda-tanda penurunan sudah dibikin sama saya teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan, untuk masa depannya teman-teman ketika sahamnya anjlok lagi atau enggak, LK-nya anjlok lagi atau enggak, si Forex-nya lagi jualan gitu teman-teman ya, atau enggak ada sesuatu hal yang di luar dugaan tiba-tiba anjlok aja. Nah, mudah-mudahan ini bisa kejemput 951 ketika dia, sudah mulai ke bawah lagi ya. Ini ada area penurunannya di angka 947, satu lagi di angka 966. Nah, yang terdekatnya sekarang teman-teman di sini ya. Kalau dia teman-teman ya tidak melanjutkan penurunan, teman di sinilah target untuk penurunannya. Dia ke sini naik, terus dia ke sini lagi nggak jadi masalah. Selama dia turun lagi ke angka 117, bahkan ke MA 200 pun nggak jadi masalah. Kenapa? Dia masih posisi MA 10-nya masih menuju ke atas. Bahkan dia turun ke level 963 juga selama MA 20-nya belum ketembus dan belum, menunjukkan arah ke bawah, masih posisi uptrend. Ya, kemarin dividend trap nggak dividend trap ya. Hari ini dividend trap ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Ya targetnya dikit lagi teman-teman 1.200 kalau teman-teman suka dengan dividen ya investing teman-teman ya biar teman-teman harus nyari yang paling gede investing itunya apa namanya dividennya ya biar enak tuh tiap tahun nerima gitu. Tapi kalau teman-teman pengen investing agak lama nih kalau ngambil dari bawah mungkin teman-teman sudah lumayan cuan berapa persen nih dari sini ya. Oke lah nggak bakal dari situ lah. Kalau dari saya kan suka MA10 2. MA10 di bawah kadang menuju ke atas mungkin di sini ya. Nah, udah cuan berapa? Sekitar 30%-an lah ya. Oke teman-teman untuk BTP seperti itu. Jadi sekarang harga kuartal 4, kuartal 1 teman-teman di sini nih. Kenapa saya nulis 4 ya? Jadi cenderung hampir sama teman-teman untuk P/E rasio, berdasarkan P/E rasio, berdasarkan PBB juga tidak terlalu jauh lah teman-teman ya. Dari standarnya 1.500 berarti ini ya standarnya 1.500 berarti ini belum mencapai targetnya kan. Nah teman-teman ini kan, di harga sudah murah banget teman-teman ya. Sorry sorry. Nah, dia tidak mau menyentuh harga murahnya di angka 600-an tapi cenderung diangkat di sini. Berarti di sini adalah harga murahnya. Perhatikan teman, ini masih ada range sangat jauh sekali. Kalau dia tidak bisa mencapai ke harga tengah aja teman-teman ya, mungkin ke 1.500 itu ya. Nah 1.500 posisi di sini teman-teman. Di atas harga di sini, si angka 1.400-an di sini. Ada pucuk kan 1.400, saya punya nggak pucuk 1.400? Ah, ada tuh 1.400 nih. Dia harus bisa kalau pengen, agak bagus dikit harus melewati ini teman-teman ya. Nah ada 1.700 nih tahun 2024 teman. Ini target-target tahun 2024 yang saya bikin teman-teman, mudah-mudahan bisa terjadi ke situ ya. Soalnya kan berdasarkan harga buku aja masih ada perjalanan panjang teman-teman untuk mencapai target yang ini juga belum tercapai, baru target yang kecil-kecilnya aja gitu kan. Perjalanan juga nanti ada liku-liku teman-teman, bisa dia ke bawah dulu, bisa dia menembus MA10 dulu teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman tinggal tujuannya kemana. Tinggal teman-teman tentukan saya mau take profit di harga berapa dan mau kemana. Itu sudah di-planning teman-teman, apakah teman-teman mau planning di angka, 1.200 ataupun di angka 1.400 teman-teman ya. Posisi sekarang lagi uptrend ya, lagi uptrend karena sudah melewati bukit-bukit terkecil, tinggal melewati gunung agak tinggi dikit di 1.200 ya. Nah, Bandar Poren perhatikan yang bawah. Bandar Poren itu sudah ngambil sudah lama teman-teman, perhatikan di sini. Tuh terus naik, ada turun naik lagi. Nah, gaspoalnya itu di sini teman, yang di tanggal 10 April ketika ada dividen begini. Nah, makanya dividen dijualan nggak nih ya? Jualan nggak nih?
si bandar lokal atau imporan jualan apa tidak. Soalnya, ini kan belum terlihat teman-teman ya. Cuman emang si Foren, tanggal kemarin ya, tanggal 25 itu ngambil sekitar 23 miliar di sini teman-teman, ya. Kalau sekarang dibiarkan, teman-teman dibayangin aja Foren punya dana 23 miliar, cuman dibagi-bagi sih teman-teman gitu ke beberapa broker gitu kan. Cuman kalau teman perhatikan berapa lembar, dikalikan aja segini teman-teman ya, per lembarnya 34 perak. Nah itu dividen yang akan didapat sama Foren teman-teman ya. Udah ketahuan kan berapa kan lumayan walaupun 1 atau 2% kan lumayan. Dari miliaran teman-teman itu kan. Nah kalau kita ya kalau kita 100 juta sih lumayan 100 juta. Kalau ke teman-teman contohnya di harga sekarang, dividen apa nih ya, 1185 ya, 34,5 dibagi 1185, 1185 berapa persen? 2% teman-teman ya. Lumayan 2% juga kali kali 7 miliar teman-teman ya. Contohnya siapa, si BB nih punya dana 7 miliar, 7,9 miliar kali ya 2%-nya. Udah ketahuan teman-teman ya. Nah itunya kalau trading banyak duit seperti itu teman-teman ya. Mau investing ataupun mau scalping ketika untung 1%, 2% dari miliaran kan luar biasa. Begitupun nanti dengan kerugiannya, kalau rugi 5% aja udah ketahuan, udah deg-degan teman-teman ya, yang modalnya miliaran mah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk BTP seperti itu ya, masih ada ke harga wajarnya di angka 1.500, saya punya target di angka 1.200, di angka 1.400. Kalau teman-teman mau melakukan situ mungkin perjalanan agak panjang, teman-teman harus siap dengan perjalanannya itu. Tentukan di mana teman-teman akan take profit teman-teman ya. Oke, dari saya sekian teman-teman ya untuk perhitungan harga wajar dan kondisinya untuk per tanggal 28 berarti ya, tanggal 29 kan belum ada updatean untuk isiannya. Soalnya di sini lagi bagus lagi keren ya. Secara EMA masih posisi uptrend teman-teman, cuma hati-hati aja kalau sudah lewat 1.900 lagi gitu, tapi kalau masih di sini masih cenderung di 1.200 masih aman lah, ataupun di MA 200 juga masih aman. Ini sudah mulai uptrend teman-teman ya. Mungkin mereka akan bermain di sini dulu teman-teman ya, di angka MA 200-nya untuk melihat bagaimana apakah si Forex sama dia kalau jualan lagi atau tidak, kalau mau menjual kenaikan, mungkin nanti kenaikannya pelan-pelan teman-teman ya. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Oke teman-teman, si BTP seperti itu ya. Jadi saya sudah menghitung harga wajarnya berdasarkan 2 metode ya. Silahkan teman-teman kalau ada metode lain silahkan dipraktekkan di rumah. Sekian dan terima kasih dari saya teman-teman, dan ciao.